Akhirnya kita berhasil mendapatkan silver play button 100.000 subscribers yang ada di YouTube. Ini jujur adalah penghargaan yang paling sentimental buat aku, karena dibalik sebuah penghargaan ini itu ada melambangkan perjuangan aku, ada melambangkan diriku yang tidak pernah menyerah waktu yang nonton masih sedikit, waktu orang-orang itu ngebully aku, waktu video gitu masih jelek banget. Semua di sini tuh tertuangkan dalam satu kotak ini. 3 tahun perjalanan YouTube tuh diringkas menjadi satu kotak ini. Ini bener-bener luar biasa banget, dan ini sentimental banget buat aku sendiri. Khusus hari ini aku gak buat video tentang properti, tapi aku pengen kasih tahu ke temen-temen di balik perjuangannya aku, dan siapa tahu jika kalian lagi menghadapi hal yang sama, kalian itu bisa tahu perjuangan orang-orang lain di luar sana, dan ketika mereka mendapatkannya itu rasa bangganya itu 100 kali lipat dibandingkan kalian itu cuma dikasih. Kita akan buka bareng-bareng, unboxing bareng-bareng, kita akan lihat isinya apa bersama-sama. Driving down the road that I grew up on once again. It's when I pass your door the memories come back again. Yang pertama ada busa hitam. Terus di sini ada ucapan congratulations on your subscribers milestone. Ini di packaging sama si Ricky mungkin ya. Terus di sini ada surat. Do you remember your first subscribers? 100 subscriber pertama, your 1000 subscriber pertama. Jujur, YouTube nih pintar banget loh buatin orang itu ngingetin lagi, karena untuk sampai di titik ini buat konten-konten edukator itu sangat-sangat susah. Di zaman dulu, zaman sebelum COVID, ketika orang-orang belum pada dapat edukasi secara finansial, siapa sih yang kamu tonton? Jarang kan? Yang pasti yang kamu nonton itu paling cuman orang-orang yang ngeprank, orang-orang yang memang membikin video-video tentang hiburan. Jarang yang bener-bener ada edukasi. Buat aku yang ngerasain dimana pertama kali itu susah banget, terus gak ada siapa-siapa support sistemnya, mulainya semua dari awal di 3 tahun yang lalu, dan percaya terus kalau suatu saat nanti itu bakal besar. Tony Sorsono for passing 100.000 subscribers. Aduh. Ini gila banget sih, sumpah. Ini ada recognize your team. Aku mungkin akan sharing sedikit dari awal aku tuh ngemulai YouTube, dan aku bakal thank you banget buat teman-teman yang sudah mulai nontonin aku tuh dari awal. Jujur pertama kali aku buat YouTube itu tuh lebih ke arah aku tuh pengen setiap kali dapat insight apapun itu aku masukin ke dalam YouTube, entah itu di bidang properti, entah itu di bidang motivasi. Aku pengen apapun yang aku ketemu dengan orang dan merasa itu bermanfaat, aku lempar aja di YouTube. Aku pengen orang-orang juga ngerasa terinspirasi ketika aku dengar inspirasi itu dari orang lain itu. Aku lempar ke YouTube dengan harapan orang-orang banyak yang nonton juga. Tapi sama sekali nggak ada yang nonton pada waktu itu, karena yang disampaikan nggak jelas, omongannya juga bertele-tele, ada banyak pengulangan kata yang tidak perlu, dan untuk bikin satu video itu aja butuh makan waktu berjam-jam. Bayangkan sebelum aku masuk ke YouTube itu aku tuh sudah bikin video di Instagram. Di Instagram 1 menitnya aja itu aku butuh waktu kurang lebih 2-3 jam untuk akhirnya video itu ke-publish. Karena pada saat mulai aku nggak tahu kalau ternyata orang-orang itu ngomong itu bisa lancar karena diedit. Sedangkan ketika aku buat video, aku taunya itu nggak ada editan. Jadi orang ngomong itu ya 100% full. Ngomong itu dari awal sampai akhir itu bener, nggak ada kata salahnya. Yang akhirnya ketika aku mulai ngekonten itu tuh 100% apa yang aku omongin itu tuh ya harus bener, word by wordnya itu bener, dan itu sangat-sangat susah. Yang akhirnya 2 jam, 3 jam akhirnya di-post. Setelah di-post, apa respon dari orang-orang terdekat kalian? Yang pasti adalah mereka tidak akan suka. Karena apa? Orang yang keluar dari zona nyamannya itu pasti adalah orang yang melakukan perbedaan, orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak biasanya dilakukan. Dan orang di sekitar kalian yang biasanya ngeliatin kalian itu melakukan hal A, tiba-tiba ada hal B
B yang dia lakukan, dia akan mengkritik. Ngapain kamu ngelakuin hal B tersebut? Ngapain kamu kayak gitu, Ton? Buang-buang waktu, malu-maluin. Kamu juga bukan siapa-siapa. Ngapain sih buat video kayak gitu? Nggak jelas banget sih. Jadi orang-orang yang so surprisingly, orang-orang yang deket dengan kita itu adalah orang-orang yang akan pertama kali ngomongin hal-hal negatif terhadap kalian itu. Karena mereka nggak nyaman ketika kalian itu melakukan hal-hal yang di luar zona nyamannya kalian. Mereka takut ketika kamu melakukan hal tersebut akhirnya menjelek-jelekan mereka, atau akhirnya kita jadi lebih sukses daripada mereka. Wajar manusia itu kalau nggak suka ngeliatin orang lain sukses, apalagi orang terdekatnya kita. Makanya mereka lebih cenderung menyerang dibandingkan mensupport kita. Nah itu jadi hal-hal yang menurutku tuh sentimental banget, karena hal itu tuh pasti ada tuh kalau misalkan teman-teman yang mulai pertama kali ngekonten, mulai pertama kali bikin YouTube, itu perjuangannya tuh berat banget. Untuk kalian akhirnya nyari idenya aja itu butuh sejam, belum nanti tag-nya itu bisa sampai 1 jaman, 1,5 jaman, berulang-ulang kali ganti. Dan begitu di post, isinya adalah hujatan semua. Gak ada satupun yang mensupport kalian. Itu pasti semuanya dialamin oleh semua orang itu. Sampai kalian itu dapat penghargaan yang kayak gini, yang akhirnya bisa bilang tuh ke orang-orang yang dulunya tidak pernah support kalian, bahwa kalian itu berhasil nih membuktikan, berhasil mencapai titik dimana kalian itu sebenarnya bisa, kalian itu punya power, dan kalian itu sebenarnya bisa melakukan apa aja. Waktu pertama kali aku mulai videonya itu aku cuman menggunakan apa? iPhone, kamera iPhone. Dia tidak bisa kameranya jernih, nggak bisa bokeh, nggak ada latarnya. Ngerjainnya di mana? Ya cuman di kamarku aja. Aku coba ngobrol-ngobrol, ngoceh-ngoceh di sana. Yang nonton temen-temen, bayangin aku bikin satu video itu 3 jaman lebih, dari ide sampai itu bisa sampai 4 jam 5 jam gitu. Itu tuh yang nonton paling cuman 10, 15. Itu aja nggak tahu ya, apa mungkin karena aku ngeliatin videonya berkali-kali makanya terhitung jadi banyak gitu. Itu pun sudah aku share ke Instagram, sudah aku share ke WA ke teman-teman, suruh nonton, tetap nggak ada yang nonton. Jadi perjuangan untuk sampai ke sini tuh jauh banget. Dari yang cara ngomong itu nggak ada kata-kata yang terstruktur, hooknya di mana, detailsnya di mana, kejadiannya itu di mana, nggak ada. Apa take home pay untuk para audiensnya, nggak ada juga. Terus kemudian ada di satu sisi yang akhirnya aku bilang, gila ya, ngapain aku kayak gini terus? Ngapain sih aku edukasi, udah aku bagiin ilmu secara mentah-mentah, secara gratis, secara belak-belakan. Yang terjadi ketika orang dengerin, semuanya tuh ngehujat semua. Alah bullshit, alah nggak mungkin, alah nggak bisa kayak gitulah. Padahal itu aku sudah ngelakuin sendiri gitu loh. Aku nggak bakal ngomong kalau aku sendiri pun tidak melakukan hal tersebut gitu loh. Apa yang aku omongin itu bener-bener aku lakukan juga. Dan ketika ada orang yang menyerang dengan kontenku yang gratis dan aku yang belak-belakan ini, sebenarnya aku tuh bingung gitu loh. Ngapain aku ngelakuin ini? Jelas-jelas duitnya dari sini tuh sama sekali nggak ada. Bayangin, untuk kamu bener-bener akhirnya fokus. Aku bilang, aku nggak bisa nih kalau misalkan aku cuman pakai iPhone doang. Kenapa? Aku nggak ada urgensi kenapa aku harus bikin video. Tapi kalau aku sudah invest ke barang, kalau dia nggak dipakai, justru aku bakal rugi gitu loh. Jadi mau nggak mau aku harus invest. Nah waktu itu beli kamera sekali, 2 kali, 3 kali, mulai tuh nge-YouTube, mulai konsisten. Tapi ujung-ujungnya sama, akhirnya kayak males lagi lah, isinya dihujat terus, nggak banyak yang nge-support, yang nonton juga dikit. Jadi omongan-omongan di teman-teman dekat ketika datang, youtuber tuh, walaupun nggak ada yang nonton sih, hahaha, tuh Anthony tuh sekarang udah jadi selebgram gitu-gitu. Cuman cemooh-cemooh yang sarkasem gitu loh. Nah sampai akhirnya aku juga hire tuh editor. Aku bilang, yaudahlah, aku mau jadi besar, aku hire editor dulu. Supaya apa? Kalau aku udah hire editor, aku nggak bikin video, mau nggak mau aku tetap bayar editornya itu gitu loh. Jadi aku ngepaksain diri, udah beli kamera, bayar editor. Nah mulai tuh ngerasa ada pacuan, yaudah harus bikin. Akhirnya mulai bikin 1, 2 video, 3 video. Itu pun sama sekali nggak ada yang nonton. Bener-bener akhirnya tuh kayak paling banyak itu paling cuman 50 atau 100, 150 aja tuh udah seneng banget. Jadi aku tuh ngehargain banget untuk orang-orang yang sudah ditonton sampai 100 orang, 200 orang. Itu aku tuh tahu banget perasaannya, betapa mereka tuh seneng banget ketika dapetin views segitu banyak. Yang satu komen aja itu pasti kita baca, pasti kita bales, karena kita tahu mereka itu benar-benar appreciate kita yang masih di awal-awal gitu. Terus kemudian aku ada baca bukunya Deddy Corbuzier, buat teman-teman mungkin juga bisa baca, itu bagus banget. Dia itu bilang satu kalimat yang mengubah hidup aku, YouTube itu adalah tools yang sangat luar biasa. Kalau teman-teman ditonton sama 100 orang, itu tuh sebenarnya udah banyak banget. Teman-teman selalu punya patokan itu
1 juta yang views, 10 juta yang views. Karena apa? Karena berpatok pada artis-artis. Tapi teman-teman coba bayangkan ya, kalau yang nonton cuma 25 orang atau 50 orang, 25 orang itu ibaratnya satu kelas loh. Satu kelas itu kan banyak banget. Dan satu kelas ini adalah orang-orang yang punya ketertarikan yang sama. Sekali lagi, ini luar biasa loh teman-teman. YouTube ini tuh perjalanan yang panjang banget, sampai akhirnya kata-kata dari Deddy Corbuzier itu yang ngebuat aku, yuk Ton, semangat lagi buat konten, semangat lagi buat konten. Karena orang-orang tersebut itu adalah orang-orang yang akhirnya terdampak hidupnya, berubah hidupnya karena omongan-omongan yang kamu berikan. Dan aku thank you banget buat yang suka repost-repost di story, buat yang suka komen-komen di kolom YouTube. Itu aku bener-bener appreciate banget, karena aku tahu banget, aku sering bacain kalian, walaupun kadang-kadang aku nggak bales karena itu kan text time banget ya, tapi aku tuh bacain setiap komennya. Kalian bilang ini, terus kalian itu dukungin aku, kalian support aku, itu aku bener-bener thank you banget. Buat kalian yang mungkin sedang lagi bikin konten, atau kalian yang sedang lagi berjuang, jangan pernah menyerah. Aku tahu banget perjuangan kalian tuh pasti berat, kalian tuh pasti berdarah-darah. Ada saat dimana kalian itu pengen nyerah, tapi ketika kalian pengen nyerah, ingat teman-teman, selama kalian itu mau berdampak buat orang lain, selama tujuan kalian itu mulia, kalian pasti akan dibukakan jalannya. Pegang satu hal, suatu saat kalian akan dapat hal itu. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Semoga ini bisa menginspirasi juga. Thank you for watching and I'll see you in the next video.